Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35. Salam satu nyali Wani. Oke lur, hari ini ketemu sama Cak Tesi di bunkernya Cak Ari ya. Cak Ari Bonek Beratang ya. Kebetulan Cak Tesi rumahnya dekat di sini, saya telepon dan akhirnya mau ke sini nih. Cak Tes, piye kabare? Alhamdulillah sehat Mas. Nah, wingi pertama kali nang stadion ada penonton lagi ya, apa perasaannya Mas? Ya, kalau menurut saya perasaan saya sih sangat senang dan gembira bisa masuk GBT lagi dan melihat tribun dan ribuan bonek dan bonita juga. Cuma yang disayangkan kan belum penuh gitu aja. Iya, betul, masih 75% sih. Kemarin tak lihat diri Jenny rada kayak kesel ya, lemes ngono. Ya mungkin karena kan kita mulai jam 12 siang Mas. Mulai jam 12 sudah sampai GBT, udah persiapan matang-matang buat acara sepak bola bareng Bapak Eri Cahyadi dan teman-teman dari Pemkot ya. Pemkot dan juga dari bupati-bupati juga, ada anaknya presiden juga, ada Kapolres juga. Berarti persiapan mulai siang sampai siap, tapi belum main-main sampai sore baru jam 4 baru main di lapangan dan akhirnya capek, kerasa Gereja ini akhirnya rada lemes ini. Tapi secara overall kemarin sudah menunjukkan One Stadium One Chance ya. Ya, kemarin ya alhamdulillah lah pelan-pelan tapi bisa, dan juga emang teman-teman bonek waktu wancen itu emang benar-benar udah kompak. Kalau pas selesai itu banyak yang duduk karena emang haus Mas. Karena kan nggak ada orang jualan. Berarti terasa kayak di dalam itu kayak wah wes ngelai pol pokok intinya mulai awan sampai bengi gak ono minuman. Berarti akhirnya Pak pertama entek wong metu iku wah kayak wong istirahat. Brul metu kabeh potong telek ngombe. Ya mungkin kalau ada pertandingan lagi harus ada orang jualan di dalam stadion. Karena selama ini yang ada kantinnya emang VIP aja Cak Tes. Ada booth-boothnya. Kalau di ekonomi masih belum ada ya. Yaitu mungkin nanti diberdayakan booth-booth biar UMKM dan pedagang juga bisa berjalan ya perekonomiannya, nggak hanya di luar. Kalau kemarin permainannya Persebaya piye Cates dengan pemain-pemain masalah permainan kemarin emang sih masih kurang kompak, masih kurang ngeyel, dan mungkin ya masih namanya anak muda-muda juga, berarti ya diwajari lah, nggak masalah. Kalau di pemain Persis Solo kan juga udah banyak senior-senior juga, seperti Fabiano, ada siapa pemain Makassar itu, di situ juga ada. Dan juga banyak-banyak pemain legenda juga di Persis Solo kemarin. Tapi nggak masalah lah, kalah menang yang penting hanya permainan aja, hanya laga uji coba. Gitu aja. Kalau saya lihat antara Pasopati sama Bonek itu erat sekali ya persaudaraannya. Itu awal dulu kan pernah bermusuhan Cates ya. Itu piye Cates cerita singkatnya? Ya cerita singkatnya sih dulu emang awal mula bisa damai tuh ya waktu ada pertandingan di Sleman antara Persebaya 1927 melawan tim, tapi bukan tim Sleman tapi mainnya di Sleman. Ada laga turnamen di situ. Pas waktu itu saya rombongan naik mobil sama Hamim, sama Andi Peci dan almarhum, dan juga yang lainnya juga bukan almarhum Cak Joner tapi almarhum anak Greenot itu. Habis itu di situ dan akhirnya ngumpul di rumahnya Bonek Solo dan akhirnya didatangin sama teman-teman Pasopati. Ya akhirnya pelan-pelan alhamdulillah lah akhirnya sampai sekarang bisa jadi satu. Cak Andi kemarin tuh bukan? Iya Mas Andi kemarin. Mas Andi dulu Mas Andi itu Mas Andi Ultras. Sekarang jadi Benam. Benam itu kalau di sana mungkin kayak G21 gitu ta? Benam. Enggak, bukan. Benam itu seperti kayak kasual-kasual gitu. Iya, holigan. Nah, gitu-gitu style-stylean
orang-orang Inggris gitu. Nah emang suaranya emang suara perut ya, janjannya kebanyakan ya. Oke. Kalau kemarin kan sudah dihimbau Cak Tes ya, termasuk dari official juga kalau memang kuota 75%. Dan ini masih banyak juga bonek-bonek yang maksa untuk datang. Kalau Cak Tes sih, menurut Cak Tes sih, iya Cak Tes. Jadi gini Mas, kalau menurut saya ya emang bukan di bonek aja sih, di seluruh supporter yang ada di Indonesia. Kalau misalnya ada kuota dari stadion misalnya 50 ribu, 10 ribu buat tamu, 4 ribu buat tuan rumah. Tapi tuan rumah kan 40 ribu itu kurang, supporternya aja nggak 40 ribu, supporternya 10 ribu. Yang datang 10 ribu, yang masuk stadion 4 ribu. Nah, yang sisanya di luar kan akhirnya pingin masuk juga, akhirnya jadi gesekan. Kalau misalnya benar-benar di 50 harus 50, yang lainnya nonton di rumah itu mustahil. Di mana-mana pasti sama aja, nggak di Indonesia aja, di luar pun juga sama. Kayak kemarin di Milan, di mana aja, biarpun di stadion udah penuh, di luar juga banyak supporternya masih nunggu pingin masuk juga gitu. Betul. Kemarin juga banyak yang DM saya juga terkait dengan banyaknya yang memakai kostum bonek, tapi mereka di situ memang nggak niat nonton, niatnya ya maling handphone atau apa. Itu banyak yang DM saya. Iku piye mengatasi itu piye Cak Tes kalau menurut sampean Cak Tes? Ya kalau menurut saya sih ngatasin seperti kejadian-kejadian kayak ada copet di mana-mana kan memang ada copet di seluruh Indonesia tiap ada pertandingan sepak bola. Tapi ya harusnya tetap kalau lebih waspada lagi ya kita harus sama-sama bertindak. Berarti dari teman-teman bonek seluruh yang komunitas-komunitas bisa dikumpulin semua. Gimana caranya biar teman-teman bonek ini dan bonita nggak jadi takut kalau mau nonton di stadion. Iya, betul. Nanti yang ditakutin kan akhirnya aku kemarin nonton HP-ku hilang, helmku hilang. Nah, akhirnya kan trauma, nggak berani nonton. Nah, yang ditakutin kayak gitu. Betul. Ya semoga aja lah di pertandingan-pertandingan lain lebih waspada lagi, lebih kompak lagi dari teman-teman bonek. Bila ada kejadian-kejadian yang ada di jalan raya atau di luar stadion, ada kejadian-kejadian apa-apa, kalau bisa dibantu bareng-bareng gitu. Iya, karena modusnya itu sangat beragam ya. Ono sing nyemet mercon, ono sing takok tiket, ono sing moro-moro ngantemi, wakeh, ujung-ujungnya handphone hilang. Lah itu buat dulur-dulur ya, terutama kalian yang memakai kostum bonek, tolonglah jangan seperti itu ya. Yang senior-senior, yang tua-tua itu berusaha citra bonek itu agar lebih baik, lebih kreatif, tapi ya dicoreng dengan ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab itu, akhirnya dianggapnya semua bonek itu ya sungguh bondo nekat ya. Padahal nggak semuanya seperti itu kan Cak Tes ya. Mungkin sampean punya pesan-pesan buat bonek-bonek Cak Tes? Ya mungkin buat dulur-dulurku, bonek-bonita yang kemarin juga banyak yang laporan sama saya, banyak yang curhat sama saya juga. Ya saya mohon maaf nggak bisa bantu apa-apa, cuma bisa berdoa aja semoga kalian yang kemarin kehilangan semoga dapat gantinya, dan juga para pelaku-pelaku yang benar-benar bukan bonek tapi beratribut bonek, semoga aja cepat berhentilah, nggak ada di kalangan bonek lagi. Karena kita juga di bonek ini jangan sampai dibuat tempat pencarian rezeki kayak gitu. Berarti pas waya Persebaya main, wah rezeki kira nang bonek kira lah, jangan sampai kayak gitu. Sendiri emang karena apa? Kalau kalian merasa orang lain yang jadi korban, mungkin kalian cuma biasa, tapi kalau keluarga kalian yang jadi korban, dulure sampeyan dhewe, atau anake, atau mase, lah pasti sampean sakit hati nanti. Ujung-ujungnya pasti sakit hati. Seperti kayak kemarin tragedi teman-teman bonek waktu mau ngawal Persebaya Surabaya menuju Juanda, ada teman-teman dari Tuban estafet dan akhirnya gandol di stop sama anak-anak anjal, anak-anak jalanan, akhirnya dipukulin. Kalian semua seluruh bonek di Indonesia meng-up pelaku dan akhirnya nggak lama kemudian, 1 bulan kemudian pelakunya ketangkap. Dan sekarang ini
di teman-teman bonek sendiri yang jadi korban juga, tapi belum ada tindakan sama sekali. Ya insya Allah lah, ayo secepatnya dari dulur-dulurku, bonek-bonek yang punya komunitas-komunitas semua, ayo dirapatno. Iki yo ge dulur-dulur sampean, iki yo ge adik-adik sampean, iki yo kalau masalah harga diri itu ya harga diri bonek, bukan harga diri komunitas, tapi harga diri bonek dan bonita. Kalau sampai teman-teman bonek sampai jadi korban gitu aja. Siap. Jadi tetap dijogo sak dulurane, wis ojo saling eker, wis percuma buat apa kita sebagai supporter hanya untuk mendukung tim kebanggaan Persebaya Surabaya, sama satu tujuan. Siap. Oke, itu betul sekali apa kata Cak Tesi ya. Kita harus jogo seduluran, nggak usah eker-ekeran. Tapi kalau memang kalian lihat itu memang tersangka, ya tangkap, serahkan kepada pihak yang berwajib. Biar komplotan ini nggak terus merajalela. Nggak hanya home, kadang away kan juga sama, ada hal-hal seperti itu yang bisa mencoreng citra dari bonek dan Persebaya. Ya semoga nanti ke depan dengan adanya evaluasi lagi, pertandingan menjadi aman dan ibaratnya kan rekreasi keluarga kalau di stadionnya, Cak Tes ya. Bisa dinikmati, bisa enjoy nonton bola. Oke, ya wis gitu aja. Salam satu nyali. Wani.